Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Apa kabar Sobat Apik di seluruh dunia? Semoga sehat selalu. Oke, TPS ya. Sekarang kita memang fokusnya ke TPS dan ada tipe-tipe soal hot. Nah, misalnya kayak begini. Soal hot ini hubungan P dan Q ini tipe 1. Oke ya. Sudah mahir kan pilihannya? A, B, C, D ini harus sudah mahir, tidak boleh dipikirin ya. Mikirin soalnya saja. P banyaknya susunan berbeda dari huruf-huruf mata-mata. Wow, 8 huruf. Q banyaknya susunan berbeda dari huruf A, B, C, D, E, F. Sebenarnya Q ini hanya ada 6. Berarti dia 6 acakan kan? 6 faktorial. Gitu ya. Ini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Gitu ya. Tidak harus dihitung karena kita hanya membandingkan besar kecil mana. Gitu kan? Nah, kita cek aja P. P ini sebenarnya ada 8. 8 berarti banyak. Harusnya 8 faktorial. Gitu ya. 8 kali 7 kali 6 begitu kan? 2 sampai 1. 1 nggak ditulis. Tapi kan ada kembarnya. A-nya kembarnya ada 4. Nah, kalau kembarnya ada 4, maka dibagi acakan dari 4. Acakan dari 4 itu adalah 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Ada lagi paman yang kembar. M-nya ada 2. Nah, M-nya ada 2, berarti dibagi acakan 2. 2 faktorial. T-nya juga kembar paman. T-nya ada 2. Ya sudah, berarti 2 faktorial lagi. Berapa ini? Tidak harus dihitung. Karena kita hanya membandingkan. Nah, ketika kita hanya membandingkan, maka soal hot ini kita coret-coret dulu saja. 432 coret dah, 432. Oke. Kemudian di sini kalau kita membandingkan sudah enak ini. Enak apa paman? Sebenarnya kita sudah bisa coret juga lagi nih 2 kali 2 4. Nah, 8-nya dicoret jadi 2. Sehingga di sini tinggal 2 kali 7 14. 6 kali 5 nanti coret dengan 6 kali 5 di kanan. Berarti tinggal 2 kali 7 adalah 14 di kiri P-nya. 6 kali 5-nya coret. Gitu ya. 6 kali 5-nya coret. Ini 6 kali 5 coret. Gitu. Oke. Jadi tinggal yang kanan itu sebenarnya tinggal 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 12 kali 2 24. Jadi besar yang mana? Besar yang Q. Jadi kita milih yang P. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi yang Q itu 24 kali sesuatu kali S gitu. Yang P itu 14 kali sesuatu. Nah, sesuatunya nggak dihitung nggak masalah. Meskipun kalau dihitung juga boleh-boleh saja. Oke, yang masalah permutasi kombinasi Paman Apik sudah bahas di video yang sebelumnya ya. Silahkan didalami di playlist Paman Apik ya. Apa beda permutasi, apa kombinasi, apa yang kembar, bedanya apa saja sudah dibahas Paman Apik. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Sekarang tipe kedua, yaitu pernyataan 1, pernyataan 2. Lagi-lagi harus sudah hafal pilihan A, B, C, D, E-nya ya. Sehingga kita fokus ke soal. Jika A tidak sama dengan 0, maka grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat min 2X plus D pada 1, Y tidak akan naik dengan syarat. Nah, kalau tidak akan naik, itu berarti turunan. Jadi Y aksen. Gitu kan? AX kuadrat, berarti 2-nya turun jadi pengali. Jadi 2 kali A kali X. Gitu ya. Min 2X turunannya jadi min 2. D turunannya 0. Ya, nggak ngaruh. Karena tidak naik, ya, tidak akan naik. Tidak naik itu berarti turun atau diam. Ya, tidak naik. Jadi tidak naik itu adalah kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Dan karena dikasih tahu X-nya ini 1, nah berarti 2AX berarti sama dengan 2A saja. Karena X-nya kan 1. Gitu ya. Coret saja X-nya 1. Jadi 2A dikurangi 2. Nah, kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu. Min 2 dipindah ke kanan jadi positif 2. Lalu dibagi 2. Berarti 1. Gitu ya. Jadi A-nya kurang dari sama dengan 1. Gitu kan. Kalau A-nya 1 kan pas ya. 2 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi A-nya kurang dari sama dengan 1. Ngikutin aja ya. Jadi yang mana jawabannya? A sama dengan 1 harus karena ada sama dengannya. A kurang dari 1 juga harus. Jadi pernyataan 1 dan 2 harus. Sehingga kita milih yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi harus dua-duanya. Harus sama dengan dan kurang dari.
Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke ya. Dan untuk memahami ini, turunan, naik, turun, Paman Apik juga sudah bikin playlistnya ya. Dicek di playlist Paman Apik. Oke. Channel Paman Apik, setelah di-subscribe, kunjungin channelnya, nanti playlist pilih ya, sesuai babnya. 1, 2, 3, 4. Ini tipe soal ketiga, hot kita. Lagi-lagi juga harus sudah hafal tipe pilihannya. Oke? Sehingga kita fokus ke soal. Persegi panjang ABCD dengan AB akar 15 dan BC akar 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, luas APD sama dengan luas PCD. Wah, AB-nya akar 15 ya. Akar 15 dan BC-nya akar 5. Luas APD. APD sama dengan luas PCD. PCD, apakah sama atau enggak? Nah, luas karena hanya sama dengan, kan setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah berarti alas, setengahnya enggak ngaruh, nanti kan di kanan juga ada setengahnya. Kali alas, sekarang kita APD dulu. APD dulu, APD. Nah, alasnya enaknya ini aja ya, DA. Nanti tingginya kita cari di sini. Ya, berarti alasnya adalah DA, yaitu akar 5. Nah, tingginya, misalkan ini Paman Apik Ki, sebut aja Ki P. Ki P itu kan setengah dari akar 15. Ya, kan AB-nya akar 15. Berarti setengah dari akar 15. Apakah sama dengan setengah kali alas kali tinggi? P, C, D. Oke, alasnya DC aja ya. Alasnya DC kan akar 15 ya. Berarti setengah kali akar 15. Kali tingginya di sini. Nah, misalkan R ini, R ke P. R ke P kan berarti kalau BC-nya akar 5, R ke P kan setengah akar 5. Ya, berarti setengah akar 5. Oke, akar 15 akar 5 cocok, akar 15 akar 5 cocok, setengah kali setengah cocok, setengah kali setengah cocok. Berarti yang satu ini benar. Gitu kan? Kalau satu benar, 3 pasti benar. Karena 1 dan 3 ini selalu pasangan. Begitu ya. Tapi jawabannya yang mana? Hanya 4. Nah, ini yang hanya 4 yang benar. Ini pasti salah. Gitu ya. Karena 1, 3 aja udah benar. 2 dan 4 saja yang benar. Ya, ini juga salah. Jadi kita milihnya apakah 1, 3 atau 1, 2, 3 atau semua benar. Yang E. Ya. Boleh kita cek aja yang 4. PCD adalah segitiga sama kaki. PCD adalah segitiga sama kaki. Nah, ini kan setengah diagonal. PD, BC juga setengah diagonal. Berarti kan sama panjangnya. Berarti sama kaki, betul. Ya, 4 betul berarti. Nah, kalau 4 betul, ya sudah. Pilihannya adalah 1, 3, 4. Berarti semuanya. 2 juga pasti betul. 3 juga pasti betul. Jadi semua pilihan benar. Yaitu yang E. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke ya, boleh diulangi ya videonya. Ini memang soal hot ya, jadi strategi yang penting. Bagi yang paham, tipe soal kayak begini, 1, 2, 3, 4 ini sangat menguntungkan. Karena tidak harus semuanya dicek. Kalau semuanya dicek juga boleh, tapi waktunya terbatas ya. Oke, tetap semangat. Ini tipe keempat, tipe terakhir soal hot, sebenarnya pilihan ganda biasa, cuma pilihannya harus ngecek biasanya ya. Contohnya gimana? Contohnya ini. Persamaan garis yang tegak lurus dengan Y-3X sama dengan 11 adalah, ya tegak lurus ya gradien saja. Tapi kan 4-4-nya, 5-5-nya harus dicek. Ya kita berarti harus mahir. Maka Y-3X sama dengan 11 itu kan Y sama dengan 3X plus 11. Berarti gradiennya M1-nya kan Y sama dengan 3X, gradiennya 3. Nah agar tegak lurus, maka M2-nya kan harus kalau dikalikan jadi min 1 kan, berarti sepertiga. Tapi dikasih min, begitu. Sehingga kita harus ngecek antara A, B, C, D, E ini yang min sepertiga yang mana. Memang harus ngecek. Oke? Nah, kalau yang A ini adalah 9 dibagi 3. Berarti salah. 3 kan gradiennya. Yang B ini juga 6 dibagi 2. 3 juga, salah. Gitu. Nah, kalau yang C itu adalah X dibagi 3. Y ya, berarti 1 dibagi 3, sepertiga. Nah, karena X-nya dipindahkan ke kanan jadi min sepertiga. Tuh, jadi jawabannya adalah yang C. Pasti yang D sama E, pasti
Salah, gitu ya. Oke? Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Lebih lengkap silahkan klik subscribe Paman Apik dan Paman Apik sudah siapkan playlist-playlistnya. UTBK, TPS, dan bab demi bab juga sudah ada. Sehingga silahkan ikuti ya. Oke, ada pertanyaan silahkan bisa di komen bawah ini. Kalau Paman Apik mau nanya nih, yang D ini kira-kira gradiennya berapa ya? Yang D ini gradiennya adalah MD. Berapa gradiennya? Yang sudah tahu boleh tulis komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.